setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih
bilang kau Tuhan. Di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja. Di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja. Hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Persembahkan lagu di hadapan Rajaku, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah. Kasih Tuhan. Mari silakan Tuhan, Kau kembali ajari kami dengan firman-Mu Tuhan. Tundukkan hati kami sepenuhnya. Silakan Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi.
Shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Halo semua, selamat pagi. Sudah semua? Baik. Kita mari kita mulai. Tak seorang pun dan tiada apapun yang dapat luput dari menanggung hajaran dan penghakiman ini. Juga tak seorang pun atau apapun yang tidak dapat dikelompokkan menurut jenisnya. Tegas ya. Semua orang akan digolongkan. Karena akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Dan semua langit dan bumi telah mencapai kesudahannya. Bagaimana mungkin manusia melepaskan diri dari hari-hari terakhir keberadaannya? Jadi, berapa lama lagi engkau semua bisa melanjutkan tindakan ketidaktaatanmu? Tidakkah engkau menyadari bahwa hari-hari terakhirmu sudah dekat? Bagaimana mungkin mereka yang menghormati Tuhan dan merindukan penampakannya tidak melihat dari hari penampakan kebenaran Tuhan? Bagaimana mungkin mereka tidak menerima upah terakhir untuk kebaikan? Apakah engkau adalah orang yang berbuat baik atau orang yang berbuat jahat? Apakah engkau adalah orang yang menerima penghakiman yang adil dan kemudian taat, atau apakah engkau adalah orang yang menerima penghakiman yang adil dan kemudian dikutuk? Apakah engkau hidup di hadapan tahta pengadilan, ataukah hidup di dalam dunia orang mati di tengah kegelapan? Bukankah engkau adalah satu-satunya orang yang tahu dengan sangat jelas apakah kesudahanmu akan berakhir dengan upah atau hukuman? Bukankah engkau adalah satu-satunya orang yang tahu dengan sangat jelas dan memahami secara mendalam bahwa Tuhan itu adil? Jadi, seperti apakah kelakuanmu dan hatimu? Saat aku menaklukkanmu sekarang ini, apakah engkau benar-benar membutuhkanku untuk menjabarkan apakah perilakumu baik atau jahat kali ya? Ada yang pernah tahu kajat itu? Atau saya salah ya? Coba dicari, siapa tahu ada. Saya nggak pernah dengar kata itu, tapi mungkin maksudnya jahat ya. Berapa banyak yang telah kau serahkan kepadaku? Sedalam apa engkau menyembahku? Bukankah engkau sendiri yang paling tahu dengan jelas bagaimana sikapmu terhadapku? Saudara, di Matius 25 itu kan ketika dipisahkan antara kambing dan domba. Terus di kitab Wahyu juga dikatakan
bagaimana dibedakan hanya dengan berpakaian lenan halus, yaitu perbuatan baik gitu. Nah, saudara, pada akhirnya hanya apa ya? Kalau kita lihat itu kan sederhana ya. Tapi sebetulnya walaupun sederhana seperti itu, manusia itu sudah melewati perjalanan yang panjang. Di dalam perbuatan baik dan perbuatan jahat itu sebetulnya disitulah pemisahan yang sangat kontras gitu ya. Tidak lagi terlalu ribet lagi gitu. Jadi hanya masalah bagaimana hati kita. Apakah baik atau jahat? Terlihat dari perbuatan kita. Perbuatan yang tampak dari luar itu, jadi nampaknya kan sederhana ya, antara baik dan yang jahat itu. Tapi itu bukan lagi bisa dikamuflase gitu. Karena sudah melewati perjalanan yang panjang, saudara. Perjalanan ribuan tahun. Jadi walaupun nampaknya itu sederhana gitu ya, tapi sudah banyak sekali saudara sebetulnya perjalanan yang dilakukan oleh manusia itu gitu. Disederhanakan dengan antara baik dan jahat gitu. Engkau seharusnya tahu lebih baik daripada siapapun juga apa kesudahan yang akhirnya akan kau alami. Sungguh, kukatakan kepadamu, aku hanya menciptakan umat manusia dan aku menciptakanmu. Tetapi aku tidak menyerahkan engkau semua kepada iblis. Tidak pula dengan sengaja aku membuat engkau semua memberontak atau menentangku, dan karena itu dihukum olehku. Bukankah engkau semua telah dirundung berbagai malapetaka ini, karena hatimu terlalu keras dan kelakuanmu sangat hina? Jadi, bukankah benar bahwa engkau semua dapat menentukan akhirmu sendiri? Bukankah benar bahwa engkau semua tahu lebih baik di dalam hatimu, lebih daripada siapapun, bagaimana engkau akan berakhir? Alasanku menaklukkan manusia adalah untuk menyingkapkan mereka dan untuk memberimu keselamatanmu lebih baik. Tujuanku bukan untuk membuatmu melakukan kejahatan atau dengan sengaja membuatmu berjalan ke dalam neraka pemusnahan. Ketika saatnya tiba, semua penderitaanmu yang besar, ratapan dan kertakan gigimu, bukankah semua itu akan terjadi karena dosa-dosamu? Dengan demikian, bukankah kebaikan atau kejahatanmu sendiri yang menjadi penghakiman terbaikmu? Bukankah itu bukti terbaik dari apa akhirmu kelak? Saudara, ketika Tuhan mengatakan ini saudara ya, sebetulnya dia itu sedang mengatakan sama seperti kepada Ayub ya. Tampillah sebagai laki-laki. Dia berbicara ini saudara, ketika manusia itu telah menjadi dewasa dan Tuhan bisa berbicara secara terus terang. Tadinya
manusia itu masih bisa menyalahkan Tuhan. Dia diam gitu ya, melihat perjalanan umat manusia. Jadi saudara, sebetulnya kan perkataan ini saudara bukan kepada orang-orang yang ada di luar kumpulan ini saudara. Kalau saya katakan kumpulan ini, mereka yang pada waktu itu saudara telah mengalami banyak firman gitu. Nah, ini kan umat di akhir zaman gitu. Umat yang telah dipilihnya, telah diseleksinya saudara. Telah melihat segala kebaikan Tuhan. Ini umat akhir zaman saudara. Umat akhir zaman itu adalah kristalisasi gitu. Dari semua umat manusia di sepanjang sejarah gitu. Jadi saudara, firman ini mencakup kepada seluruh umat manusia. Tapi diambil yang sudah mengalami perjalanan yang panjang gitu. Ketika dulu Tuhan bersama-sama dengan orang-orang di masa lampau ya, Adam, Hawa, siapa aja ya, mau Abraham, Yakub, Ishak, Yakub, siapa saja sebutkan semua yang pernah kita tahu. Lalu tokoh-tokoh berikutnya siapa saja gitu, yang pernah hidup di muka bumi ini gitu. Lalu mereka balik, beristirahat, lalu datang kehidupan yang baru, lalu mereka dihidupkan kembali gitu ya. Berbagai macam berbagai macam golongan dipisahkan pada akhirnya. Dicoba bisa bayangkan ini saudara, bisa bayangkan bagaimana pada akhirnya kehidupan seluruh umat manusia ini. Jadi ketika dia mengatakan ini saudara, coba bayangkan bagaimana penghakiman ini saudara. Bagaimana pada akhirnya setiap orang akan melihat dirinya ketika mendengarkan perkataan ini. Siapakah di antara kita sebetulnya yang layak untuk dikatakan sabaslah engkau? Kalau saudara baca ketika Tuhan mengatakan apa yang terjadi di akhir zaman. Ketika Tuhan mengatakan di Matius 7 itu saudara, atau kan mereka sama-sama menjawab begini, kapan kami melihat engkau kapan kami telah berbuat baik terhadap engkau Tuhan. Sama-sama baik antara yang di sebelah kanannya dan yang di sebelah kirinya itu saudara, sama-sama saudara. Jadi sebetulnya tidak ada yang layak di antara kita gitu ya, sebetulnya tidak ada yang layak gitu. Tapi tidak ada yang layak itu sebetulnya adalah karena memang sebetulnya kita itu sedang dihadapkan dengan Tuhan yang sangat mulia itu. Mana ada yang bisa dianggap layak gitu. Jadi saudara, ketika kita mendengarkan firman ini sebetulnya, bayangkanlah bagaimana Yohanes itu harus tersungkur gitu. Bayangkanlah bagaimana sampai dia menangis gitu. Ternyata gak ada yang layak ya Tuhan. Itu kan kira-kira kan kalau kita mau melihat itu kan, itu sebagai akhir dari segala sesuatu kan. Kalau kita mau melihat
mau menyimpulkan gitu. Padahal sebetulnya kan apa sih akhir segala sesuatu kalau hidup ini berjalan terus gitu. Kan kalau kita itu mau apa ya, kalau kita mendengar semua itu saudara, kita kan pasti begini, ya sudahlah Tuhan, udah lebih baik aku tidak ada aja lah. Enggak bisa. Ketika melihat semua itu sudah, kita akan menyerah pada akhirnya gitu. Enggak lah, sudahlah. Lebih baik aja lah aku enggak ada Tuhan. Kan lebih enak kan? Udahlah Tuhan, musnahkan aja aku sekalipun. Ya macam mana lagi gitu. Kalau sudah dengar firman-Nya gitu. Kalau kami mengenal watakmu, engkau mau menghukum kami, ternyata enggak, gitu kan. Terus kalau kami dengarkan firman-Mu seperti ini, semua kami, mana ada yang layak, gitu. Terus, engkau terus berbicara, gitu. Kadang engkau memakai firman-Mu yang keras, tapi engkau ganti juga firman-Mu yang lembut, gitu. Jadi kan kadang-kadang saudara, kita itu kan tidak berani membaca firman yang apa ya, yang rasanya itu kayak gimana ya. Kalau saudara dengarkan dari tadi semua itu ya, rasanya itu saudara, kalau saudara jeli ya, ikutinya gitu. Gak maulah baca ini, gak mau. Ya yang lain aja lah. Firman-Mu yang indah Tuhan, kalau kita berbinar-binar mata kita gitu ya. Tapi ketika sampai ke sini gitu, mana bisa kita menjawab ini semua saudara? Perkataan-perkataan ini. Kalau saudara benar-benar teliti ya, daripada setiap firman Tuhan yang saudara baca ini saudara, nanti saudara akan menemukan apa yang saya temukan. Tetapi tahukah saudara, Tuhan itu, Dia itu tidak apa ya, jadi hidup itu memaksa manusia itu mau tidak mau. Jadi walaupun dia itu tertidur akhirnya gitu ya, tertidur rasanya gitu ya, kata-kata Tuhan itu membangunkan orang yang tertidur saudara. Karena kata-kata itu hidup. Tetapi bukan berarti hidup itu karena dia hidup jadi membuat orang segala sesuatu yang lemah di dalam diri itu mau gak mau saudara, yang disimpan dia, yang disembunyikan dia, makin lama akan tersingkap dia. Nggak bisa enggak gitu. Makanya kan dikatakan, ketika datang bencana itu kan dikatakan, saudara baca di kitab Wahyu itu kan, mereka masuk ke gunung-gunung, ke gua-gua, supaya timpalah kami, matilah kami. Ternyata nggak mati-mati gitu. Sebetulnya sudah mati. Orang udah tertimpa gitu kan, sebetulnya sudah mati. Tapi begitu sudah mati secara tubuh gitu kan, karena yang mati kan tubuh kan, daging kan, ya rohnya nggak mati. Coba lah gimana kalau sudah jadi roh gitu, gimana mau mati lagi? Ya kan, mau sembunyi kemana dia? Oke, sudah tenang sedikit gitu. Tuhan menampakkan diri. Segala yang mati dia akan hidup. Kan dikatakan tadi kan terjadi kertak gigi katanya. Saking ini saudara, saking nangis dalam kesalahan itu gitu ya. Aduh, ingat semua segala apa ya,
Seperti yang saya katakan gitu saudara. Ketika orang itu ditinggalkan gitu ya, barulah dia teringat gitu. Ya sedih dia gimana, tapi nggak bisa balik lagi ke situ gitu. Sampai habis air mata. Bayangkan hari-hari yang dilalui kalau orang itu kehilangan orang yang dikasihinya gitu ya. Iya. Saudara, dari malam saya ada sambil dengarkan itu kita ya, rekaman kita yang tadi malam itu saudara ya. Lalu kan setelah sambil dengarkan itu saudara, saya bisa menikmati ketika kita, kalau saudara lihat itu ya, rekaman itu kita tadi malam itu ya. Nah waktu yang lagu Sejuta Rasa itu kan, itu kalau saudara lihat jelita ya. Nanti saudara jumpas yang lihat yang jelita aja gitu, nari terus gitu dari awal sampai akhir, sampai kan sudah selesai itu kan, sudah duduk dia kan, saya nyanyi lagi kan, sendiri lagi nari. Dan saudara lihat tariannya itu gitu ya, saya itu terus sampai ulang-ulang gitu kan. Saya gitu ya. Lalu saudara setelah itu saudara saya ini kan, saya lihat lagi ada lagu yang muncul itu ya, saya lupa lagu apa itu, Yesus Setia kalau nggak salah ya. Terus itu ada komen di situ saudara, komen di lagu itu gitu ya. Komennya begini saudara, Shalom, saya telah kehilangan, mungkin berturut-turut gitu ya, dia menjadi yatim piatu gitu. Lalu dia bilang, saya menikah, lalu baru 1 tahun saya menikah gitu, dan saya sedang mengandung 8 bulan, suami saya juga meninggal. Saya percaya gitu. Jadi kan lagu itu kan yang lagu bilang begini, berkali-kali kau menolongku gitu, berkali-kali kau menolong, nah gitu ya. Nanti saudara cari lagunya gitu, dan saudara lihat ada komen di situ. Lalu ada banyak kisah yang seperti itu gitu ya. Doakan saya supaya saya bisa melewatinya gitu. Ada yang lain juga yang punya kisah seperti itu, yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Ada juga seorang suami itu kalau nggak salah warga si Hombing di situ ya. Terus dia juga kehilangan istrinya gitu ya. Doakan saya supaya saya bisa melewati ini gitu. Saya nggak tahu apakah saya bisa melewati ini atau tidak gitu. Kan kalau kita coba bayangkan itu ya, kita yang mungkin punya, ada yang kita pikirkan, tapi tidak seberat apa yang mereka alami. Kan kalau seperti itu mau berapapun, misalnya orang berikan apa santunan atau apapun misalnya gitu, apa sih bisa menggantikan orang yang sudah meninggalkan mereka gitu. Kan nggak bisa gitu. Dan kalau saudara mungkin coba selami keadaan orang itu gitu ya, sampai orang itu akan mengalami kayak kertak gigi gitu, sampai habis air mata rasanya gitu. Dan sulit sekali untuk menghibur yang seperti itu, mau gimana pun caranya.
Sangat sulit sekali. Saudara, saya ceritakan itu saudara hanya sebagai satu gambaran gitu ya. Untuk menggambarkan bagaimana keadaan kehidupan manusia itu gitu. Tuhan perlihatkan kepada kita itu semua. Bagaimana untuk mendapatkan kehidupan bahagia yang sesungguhnya. Sesudah manusia itu menjalani perjalanan yang panjang. Seperti saya katakan tadi saudara, perkataan ini saudara, kalau saudara dengarkan gitu, saudara nanti akan mengalami bagaimana kadang kita mau mundur gitu daripada mendengarkan firman itu. Makanya saudara, banyak orang takut itu sebetulnya. Karena apa saudara? Karena manusia tidak tahan dengan penderitaan. Nanti pikirannya kayak gini, baiklah aku gak dengarkan ini supaya aku gak mengalami penderitaan. Makanya kadang ketika mereka mendengarkan ini, ada orang yang benci mendengarkan gitu. Karena saudara, orang tidak mau menderita. Itu sifatnya manusia. Sifat asli manusia. Tetapi saudara, manusia itu lupa gitu. Ketika kita itu datang kepada Tuhan, inilah konsekuensinya. Kita itu mau tidak mau harus minum cawan yang diminum oleh Tuhan. Karena kan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dia itu memenuhi segala sesuatu. Saudara, ini perjalanan yang panjang. Dari sinilah saudara, pada akhirnya kita itu menjadi bijaksana gitu. Saudara, dulu kita seperti Tuhan katakan kepada Petrus, dulu ketika engkau muda, engkau bebas kemanapun engkau pergi. Iya, pikiran kita bebas. Ketika saya bilang sama saudara, kita smart gitu, ya kan? Pintar, ya, namanya kita bebas kan. Ketika tadi pagi saya renungkan itu ya, iya, saya bangga sekali mengucapkan itu. Saya pintar karena Tuhan saya pintar. Ya, oke. Kamu senang? Ya. Kamu bebas menggunakan pikiranmu? Ya. Ya betul. Karena kamu memahami aku. Kalau Tuhan bilang, terpujilah Tuhan. Gitu kan? Kan dia kan sedang menurunkan dirinya kan. Setelah dia ngomong ini saudara, tahukah saudara? Kan dia ngomong terhadap dirinya yang lain gitu, yang dianugerahkan kepada kita. Oh, siapa yang bisa mendengarkan perkataan ini saudara? Tuhan harus sejajar yang ngomong gitu. Dia yang hidup dalam kita kok. Ada yang layak. Memang kita ini manusia kok. Kita ciptaan. Pada akhirnya kan harusnya kembali sama dia. Makanya saudara, iblis mana bisa dia
dia berbuat sekehendak hatinya, pada akhirnya akan takluk juga, akan tunduk juga. Pada akhirnya dia menerima hukuman itu. Ketika dikatakan dia binasa, dia memang seolah-olah tidak ada lagi. Kalau dalam pikiran kita akan timbul, kita bayangkan dia diusir, kita bayangkan dalam kehidupan dia diusir. Ingat gak ketika diceritakan bagaimana dia menjadi pribadi yang tertolak gitu. Iya, tertolak, diusir dari keluarga kami katanya. Coba saudara baca dulu ya. Saudara ingatkan dulu ketika guru kita menceritakan itu kan. Oke. Nah, tapi sekarang saudara, kita melihat bagaimana ketika Tuhan menjelaskan itu gitu. Ketika nampaknya dia ada, sebetulnya dia tidak ada. Tuhan bisa bilang begitu. Ketika kalau kita baca Alkitab, bagaimana dia dilemparkan bersama semua, habislah gitu. Tapi kan selama kisah itu ada, kan keputusan kita. Yang akan masih bisa menyimpan itu ada atau tidak. Kan sebetulnya kan manusia sekarang itu kan mencoba menggali terus kan. Mereka terus menguji Alkitab gitu. Digali lagi sudah peninggalan-peninggalan peristiwa yang terjadi Sodom dan Gomora gitu kan. Lalu ketika terjadi di Los Angeles itu kan, di Hollywood itu kan, wow ini dia, digali lagi yang terjadi di Sodom kayak gini gitu kan. Gitu. Lalu orang wah ceritakan itu, menjelaskan semua kan. Kalau kita mendengarkan firman yang baru dari Tuhan gitu ya, setiap hari, maka kita akan mendengarkan firman yang baru setiap hari, perkataan yang baru setiap hari. Tapi untuk sampai ke sini, kita itu harus melewati satu yang namanya penghakiman. Iya, ketika semua perkataan ini nampaknya kan, kalau saudara pikirkan sudah selesai lah, iya kan? Tapi cobalah lihat, gimana lah kita katakan selesai, sementara kehidupan ini berjalan terus. Selama kita buka mata kita ini, lalu kita lihat kehidupan ini, kita akan masuk ke dalam penderitaan itu juga. Lalu kapan berakhir? Kapan berakhir penderitaan itu? Pernahkah saudara tahu? Bayangkan. Kapan mau berakhir? Tak ada akhirnya kan? Ada. Makanya dikatakan tadi saudara, semua tidak ada yang tidak akan bisa digolongkan. Harus digolongkan semua. Saudara, apakah menurut saudara ketika saudara ada di dalam kelompok ini, apakah menurut saudara itu iri dengan orang-orang yang tidak ada di kelompok ini? Mereka yang bebas gitu, gak perlu kayak kita harusnya. Ketika sekarang itu kan, ketika kita harus mengalami penghakiman ini, ya kan?
Apakah saudara iri dengan orang di luar yang ya sudah mereka nampaknya nyaman, enak gitu? Di mana rasanya wah bisa dilihat orang kemana-mana, wah, sambil bisa pelayanan gitu, sambil bisa punya karunia nabi gitu. Ketika orang itu nyata dia kehilangan suaminya gitu. Kau ya besarkan anakmu ini, jangan lagi kau menikah. Ingat itu saudara, ketawa saudara. Jangan lagi kau menikah ya, besarkan anak-anakmu ini, takutlah kau akan Tuhan. Gitu. Dia masih baik-baik gitu kan, indah. Dia pelayanan, mungkin dia hanya berhasil gitu kan, bisa gitu. Wah, baguslah. Waktu berjalan, gitu lewat, gak ada yang tahu. Tahukah saudara? Setelah terjadi peristiwa yang panjang gitu kan, dia sebetulnya jatuh juga ya ke dalam cintanya yang lama gitu. Lalu saudara, yang dia bilang tadi, si perempuan itu ternyata nikah dengan suaminya, tapi dia sudah sebetulnya meninggalkan suaminya ini gitu. Dia yang duluan meninggalkan suaminya ini gitu. Suaminya itu stres gitu. Bayangkan, itu nyata loh kisah ini gitu. Nyata kisah itu. Dan dia bahagia dengan suaminya itu yang tidak dianggap dia itu. Ini bukan sinetron. Yang dia bilang tadi, jangan lagi kau, waktu biasakan kalau ini kan, ingat ya, jangan kau menikah. Dan tahukah saudara, perempuan itu pernah tinggal di rumahnya. Tapi perempuan itu dulu sudah menikah juga gitu. Jadi bukan istilahnya, ya nggak ada lah kisah perselingkuhan, sebetulnya nggak ada. Kalau saya yakin itu nggak ada lah gitu. Nggak ada. Tapi kisah itu nyata gitu. Ya itu saudara, keadaan itu kan. Dia menikah. Sementara dia sudah 2 kali menikah lagi saudara. Akhirnya dia ditinggalkan juga. Ini bukan kisah di luar, ini bukan kisah. Ini kisah dalam pelayanan juga. Iya. Nyata sekali. Saya kalau dengarkan cerita itu semua gitu ya, itu benar-benar kayak cerita di sinetron gitu. Nyata sekali gitu. Ada lagi keluarga kami juga kayak gitu gitu. Wah, dia gitu juga. Wah, apa? Pelayanan bagus. Wah, berhasil. Wah, kalau dia dulu masih muda, wah pelayanan, wah luar biasa lah gitu. Mungkin malangkan banyak jiwa juga. Wah, diberkati, berlimpah. Rasa-rasanya saudara, nggak ada yang kurang. Ya, mungkin bisa menasehati orang gitu. Wah, pelayan kalian mungkin mereka juga apa ya? Mereka ikut pelayan, mereka menjadi orang penting di sana gitu. Hebat lah gitu. Kayaknya gak ada yang kurang lah. Mungkin orang akan mengatakan, wow, mereka benar-benar keluarga yang takut akan Tuhan, mereka diberkati. Dalam waktu singkat. Ya mungkin gak singkat juga lah sebetulnya. Berbalik saudara keadaan itu. Iya. Kalau kami ke rumahnya aku hari itu ya, saya ya. Tapi saudara, saya itu ketika mau pulang dari rumah itu kan hari tahun baru di situ.
Ya, dia pulang gitu ya. Saya sengaja ngelihat ke belakang, saudara. Saya sengaja lihat ke belakang. Saya lihat betapa takutnya ininya ya, anak-anak itu ya. Jadi, saya bilang, saya dia. Sudah. Cepat sekali kejadian itu, saudara. Kisah itu nyata. Tapi saudara, ketika saya melihatnya sekarang itu, saudara, ketika Tuhan menunjukkan sekarang dengan firman Tuhan yang sekarang itu ya, iya ya Tuhan ya. Ternyata pada akhirnya kami gak bisa menyalahkan siapapun gitu ya Tuhan. Ternyata kami gak bisa menghakimi siapapun. Ternyata apa yang dialami, yang mungkin dilakonkan oleh semua manusia ini, ternyata kami saling tersangkut paut satu dengan yang lainnya ya. Dulu mungkin ketika kakak saya cerita, yang cerita itu, kisah itu saudara, kakak saya, mereka pun gak tahu kisah itu, karena itu terjadi juga dalam pelayanan mereka. Jadi si istri yang tadi itu, saudara, yang bilang tadi itu semua di kisahnya di mereka itu. Jadi waktu menikah mereka dulu gitu kan, dia bilang, kau ya, katanya gitu. Jadi kisah itu. Jadi pada waktu itu saudara, abang saya yang menikahkan mereka. Karena itu terjadi kok ketika menikahkan mereka itu ya. Ketika sudah datang, wow, sampai disebutkan namanya gitu. Tapi kakak saya itu cerita gitu. Jadi sampai dia bawa pendeta juga gitu. Dia bawa pendeta gitu. Ya kami kenal siapa pendeta itu gitu ya. Tapi saya nggak ada di situ. Waktu diceritakan itu loh, saya benar-benar di situ lihat. Disitulah saya benar-benar disadarkan gitu, diingatkan. Saya dalam hati ini, memang kayak gitulah abang saya. Aslinya abang saya kayak gitu. Jadi dia itu ketika dia khotbah, saya bayangkan dia khotbah bagaimana dia menentang semua arus gitu. Semua orang tidak setuju, tapi dia datang. Waktu itu ketua BPD kita, dia minta saran gitu, gimana kejadian yang kayak gini. Iya. Itu kalau dilihat dari keputusan gimana pun, itu keputusan yang sangat sulit gitu. Iya. Hanya benar-benar kalau bisa mendengarkan suara Tuhan lah yang bisa mengambil keputusan yang bulat kayak gitu. Iya. Di situ benar-benar saya disadarkan gitu. Ya memang abang saya kayak gini. Iya, itu yang saya kenal dari abang saya dulu. Yang setelah dalam perjalanan panjang melihat bagaimana mungkin apa namanya selanjutnya gitu. Mungkin yang buruk saya sudah ceritakan sama saudara. Dan itu yang saya bilang, yang suaminya itu saudara, yang ketika cerita itu saudara, ketika mati, wah cerita semua. Gimana istilahnya, buruknya lah abang saya itu. Tapi ketika saya dengar cerita kakak saya itu, iya ya, sampai ternyata yang bilang tadi itu, saudara, saking stresnya ketika ditinggal sama istrinya yang tadi yang saya ngomong ini, saking stresnya itu sampai sudah pergi ke apa gitu, kayak karaoke lah gitu ya, dan disuruh ini datang ke situ dijemput sama abang saya sama kakak saya itu saudara. Dan di rumahnya kadang-kadang sampai sharing jam 3 pagi gitu, untuk menguatkan dia. Rambutnya begini sudah rontok saudara. Dan pada akhirnya bisa pulih itu saudara. Dan si itu saudara, yang istrinya itu saudara, yang tadi yang ngomong itu gitu kan, yang tadi istrinya itu, ketika ngomong itu, kau ya, itu sampai ngomong, disebutkan nama abang saya gitu, pisahkan mereka itu katanya. Lalu saudara, ternyata abang saya ini pun sudah nasihati dia saudara. Sampai dibilang, sampai saudara kakak saya itu bilang,
abangmu itu peluk dia katanya. Sudah, saya kan sudah nasihati kamu dulu katanya. Iya saudara, saya di situ kalau bayangkan itu saudara kita itu. Saya bilang, iya ya Tuhan. Ternyata orang itu ya, yang saya bilang suami itu tadi saudara, betapa berhutang luar biasa dia kepada abang saya. Iya. Tak sebanding lah mungkin apa sih yang sudah diambil dari dia. Ya kalau melihat kehidupan mereka sekarang mungkin ya mereka bahagia. Iya. Saudara, itu bagi saya saudara pelajaran yang sangat indah sekali. Jadi kalau kita lihat bagaimana Abraham berbicara kepada orang kaya itu, dia panggil anak katanya. Selama di bumi, engkau sudah menikmati segala yang baik gitu. Sekarang gantian gitu. Kau ingatkan dulu Lazarus bagaimana di rumah. Kau lihat bagaimana cara pandangmu terhadap dia. Kira-kira dari pelajaran Lazarus dan orang kaya itu, hikmat apa yang saudara dapatkan? Iya. Cepat sekali saudara. Kadang-kadang saudara kita itu melihat ketika orang itu, wah nampaknya kaya gitu, nampaknya wah bebas, nampaknya kadang-kadang dia pikir saudara, kadang-kadang saudara mereka gak mau mendengarkan firman kayak gini saudara. Tapi ketika nanti terjadi seperti itu saudara, lihat tadi saudara, tidak ada orang yang bisa lari daripada penghakiman. Nggak ada yang bisa. Tuhan berdaulat atas semua golongan itu. Dikatakan ada algojo katanya. Itu Tuhan. Walaupun dikatakan algojo, nampaknya bukan kayaknya bengis gitu. Tetap semua ada dalam kendali Tuhan. Iya. Saudara, apa hikmatnya kita bisa mendengarkan semua firman ini, saudara? Kita dengarkan dengan teliti. Coba tadi ketika saudara baca, saya baca panjang itu, saudara. Kita bisa mendengarkan dengan serius. Rasanya saudara kita itu, saya kalau baca ini sendirian saudara ya. Saya kadang kalau sudah sampai di situ saudara, baca sedikit gitu, ngantuk saya nggak berani baca. Padahal ini firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Rasanya kita dibersihkan dari dalam. Waduh, kita pikir saudara kalau kita mandi itu kita segar. Ketika sakit perut gitu kan, bukan sakit perut sebetulnya, diare aja gitu, nggak ada penyebabnya. Dia sibuk kan cari obat gitu. Minum 5 menara, 2 minum orali, minum obatnya bapaknya Kepira, diikat langsung sup gitu. Semalam lagi minum obat gulanya gitu.
Ketika saya minum sudah saya itu kayak jantung saya itu berdebar gitu. Apa ya? Saya mau ngomong. Apa efeknya kayak gitu ya? Saya mau ngomong tadi malam kayak gimana? Karena saya pikir, kalau minum mungkin agak sakit gulanya mungkin kayak gimana lah gitu. Mungkin gula saya bisa turun terus, nanti sembuh. Semua hal apapun, saudara, mau kita sakit perut, mau kita diare, mau apapun, saudara, kita pasti jalani. Iya. Apakah salah minum obatnya? Bukan masalah salah. Saudara, jalan-jalan yang kita jalani, yang kita lewati gitu ya. Kalau kita itu tidak setiap hari mengosongkan bejana kita ya, kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Tuhan bisa kasih pilihan. Oke, kamu tidak tahan? Oke, kamu pergi, silahkan. Tapi apakah kamu pikir kalau kamu pergi, kamu lebih enak di sana? Ayo, katanya gitu. Jadi saudara, pemisahan ini gimana bilangnya? Pemisahan ini natural dia. Iya. Pada akhirnya kita sadar, saudara. Mau tidak mau, saudara, kita itu hidup dari setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan, saudara. Pada akhirnya, saudara, nanti ketika kita sudah selesai gitu ya dari firman Tuhan ini, lalu kita dipakainya berbicara, menyampaikan firman kepada orang, kita akan melihat kembali kehidupan yang sudah kita jalani. Kita akan melihat di dalam diri orang-orang. Iya. Kita akan melihat hidup kita kembali yang dulu kita sudah pernah jalani. Kita akan lihat kembali dalam diri orang-orang itu. Iya. Kita itu seperti orang bijaksana, saudara. Ya, pasti kita akan menghadapi juga bagaimana seperti yang kita alami sekarang. Ya kan? Kita akan melihat kehidupan yang kita jalani. Saya 2 hari ini cerita sama papanya Kabira. Saya akan seperti melihat kembali perjalanan saya di dalam dia. Kadang-kadang kan saya ingat, iya ya. Kadang-kadang saya bandingkan diri saya. Sulit sekali ya adik saya ini. Kadang-kadang gitu. Saya ingat dulu perjalanan saya gitu, karena saya nggak tahu gimana ya. Kan jalan kita masing-masing berbeda gitu. Saya ingat ketika pertama kali saya langsung jadi panggil gitu. Bisa dengan cepat itu saya jadi full time gitu ya. Ketika awal-awal saya ini, saudara. Bayangkan baru 2 tahun, lahir baru. 97, 99 sudah full time saya. Coba terus jalan gitu.
tahun 2007 keluar lagi dari situ, berarti berapa tahun? Baik. Setahun saya kerja. Waduh. Gak setahun. Dari 2007 itu masih sempat jadi wakil. 2008 keluar. 2013 berarti 5 tahun saya kerja. Hasil lagi. Full time lagi. Jalan terus. Ada yang panjang gitu ya. Tapi di situ saudara saya itu semakin perlahan-lahan saya melihat gitu ya. Saya melihat ketika dulu saya bilang jangan pergi. Saya seperti melihat gitu ya. Saya melihat nanti akan begini, nanti akan begini. Saya bilang kemarin, kalau bisa mereka bertahan 3 bulan, hebat saya bilang. Sampai 1 tahun kan. Tapi hebat juga. Iya. 1 tahun hebat juga. Saya bayangkan gimana nanti kalau balik ya. Gimana? Ketika nanti saya suruh dia khotbah gimana ya. Iya. Bisa nggak ya? Kemarin saudara saya bilang, dari sana, wah nanti gimana kalau ketemu gitu kan dengan bosnya itu gitu kan. Kemarin saudara itu hebat sekali. Again, nggak banyak kayak yang cerita itu. Ya ketemu dengan bosnya itu, tapi di situ saudara Tuhan itu nggak permalukan. Nampaknya kan kalau rasanya mungkin dia seperti orang gagal gitu. Terus ada teman yang bilang, kesini pasti mau lagi ngurus bisnisnya ini katanya gitu. Saya bilang itu, saya dalam hati gitu, hebat. Iya, itu pertemuan yang bagi saya gitu ya. Iya Tuhan, hebat sekali ya. Apa yang kami takutkan itu gak terjadi ya. Di situ sudah benar-benar kita itu harus belajar ya. Kita semua itu belajar gitu. Betapa hebatnya Tuhan itu memimpin kita, saudara. Iya. Enggak, kita bukan orang hebat, kita bukan orang lebih baik daripada orang lain. Kita orang gagal, kita bukan orang yang layak makanya kita ada di sini, bukan. Dia pilih kita mungkin dari orang yang rusak lah daripada orang yang rusak. Daripada orang yang lebih baik mungkin. Kita nggak lebih baik, makanya kita ada di sini. Iya. Kalau saya bisa menerangkan ini semua kepada saudara, kayak seperti Tuhan menerangkan kepada kita, saudara. Bukan karena saya baik. Kalau saya melihat semua itu, saudara, mana berani saya baca ini, saudara. Mana berani. Saya bukan orang taat. Saya bukan orang yang percaya sekali kepada Tuhan. Berkali-kali Tuhan menolong saya, tetap juga saya gagal untuk benar-benar percaya sepenuhnya kepada Dia. Iya. Tetap saja saya nggak bisa tenang. Padahal berkali-kali selama berapa tahun Tuhan tak pernah meninggalkan saya. Iya. Tuhan memenuhi segala kebutuhan kami. Iya. Bahkan ketika kami gak kerja sama sekali, gak ada yang bisa kami andalkan, gak ada dari mendoakan orang apapun, hanya di rumah diam, Tuhan pelihara. Iya. Rumah itu bisa lunas. Apa karena saya kerja, saya usaha? Enggak. Asli karena Tuhan. Iya.
Jadi ketika Tuhan mau ambil pun, emang kenapa? Bukankah ketika tinggal di sini, saudara, dengan 3 ruko seperti ini, saudara, kalau pikir, saudara, saudara, setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, minyak kita itu, saudara, makin lama, saudara, kita sedang mempersiapkan minyak di buli-buli kita, saudara. Karena perjalanan kita masih panjang. Kalau dulu, saudara, Elia 40 hari itu, saudara, ya, 40 hari dia makan rotinya malaikat gitu, ya kan? Perjalanan panjang katanya, masih panjang perjalanan. Setelah itu, saudara, bagaimana dia benar-benar dipimpin oleh Tuhan gitu, saudara. Rasanya, saudara, dia itu ada banyak sekali yang mau dihakimi dia. Bagaimana dia tampil perkasa, membabat semua nabi Baal. Tapi setelah itu, saudara, saya katakan tadi itu, saudara, mungkin dulu kita membabat orang, itu nyata, saudara. Iya, ya betul, memang yang dibabatnya itu memang ya berdosa gitu. Iya betul. Sama seperti yang tadi itu kisah, ketika dibalikkan itu rasanya. Tapi saya ingat kata-kata abang saya itu, saudara, yang dibilang kakak saya itu, saudara. Karena ceritanya pas, dinasehati dia juga. Iya. Jadi persis kayak Lazarus itu, saudara. Tapi ini di bumi ceritanya. Iya. Dan mereka pun gak tahu kalau yang ini, yang nikah dengan yang mantan suaminya itu, gak tahu pernah tinggal di rumah mereka. Iya. Disitulah, saudara, kita bisa melihat Tuhan nampakkan. Lihat ini semua nih. Kamu lihat ini. Mungkin, saudara, kalau saya tidak taat pergi ke sana, saudara, ya, saya gak melihat semua kisah itu, saudara. Kisah itu benar-benar, saudara, memberikan satu pengalaman yang sangat mendalam di sini. Iya. Itu pelajaran yang bagi saya, nyata sekali. Mari, saudara, setiap hari, saudara, makin hauslah akan Tuhan. Makin seriuslah. Gitu. Makin semangatlah, saudara, untuk menjalani hidup saudara. Karena Tuhan benar-benar nyata di antara kita. Tujuan saya semua menceritakan itu, perhatikan ya, saya harus katakan sama saudara, tidak ada lagi unsur menyalahkan siapapun gitu. Karena melalui semua kejadian itu, saudara, yang kita lihat adalah Tuhan di atas segala sesuatu. Iya. Mari kita buat pekerjaan Tuhan itu makin lancar, saudara. Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini Tuhan. Engkau terus mengajari kami, Engkau terus memimpin kami, Engkau terus menggembalakan kami.
Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.